Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Selamat datang di Sejarawan Channel, di mana kami mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah penuh kebijaksanaan dari masa lalu yang membentuk identitas kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sejarah Perang Bubat yang salah satu konflik terkenal dalam sejarah Nusantara, terjadi pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-14. Peristiwa ini memiliki latar belakang yang rumit, melibatkan hubungan diplomasi, ambisi kerajaan, dan perbedaan budaya antara dua kerajaan besar di Nusantara, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Pada abad ke-14, Nusantara mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan kerajaan besar seperti Majapahit. Kerajaan ini berkembang pesat dalam hal budaya, ekonomi, dan kekuatan politik. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, yang memerintah pada tahun 1350 hingga 1389, Majapahit mencapai puncak kekuasaannya, menjadikannya salah satu kerajaan terkuat dan paling berpengaruh di Nusantara. Hayam Wuruk tidak sendirian dalam upayanya, ia dibantu oleh seorang Mahapatih bernama Gajah Mada. Gajah Mada memiliki visi besar yang terkenal sebagai Sumpah Palapa, yaitu sumpah untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Majapahit sendiri memiliki budaya yang kuat dan kosmopolitan. Sebagai pusat perdagangan dan budaya, wilayah Majapahit dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Banyak pedagang asing seperti dari Cina, India, dan Arab yang datang untuk berdagang atau menetap. Hal ini membuat masyarakat Majapahit lebih terbuka terhadap budaya asing. Kehidupan sosial di Majapahit juga diwarnai dengan sistem kasta, meskipun tidak seketat di India, di mana terdapat pembagian lapisan sosial berdasarkan profesi dan garis keturunan. Kasta ksatria dan brahmana mendapat posisi yang tinggi, sementara petani dan nelayan berada di lapisan terbawah. Di sisi lain, kerajaan Sunda yang berada di ujung barat Pulau Jawa adalah kerajaan yang mandiri dan kuat dengan tradisi serta kebudayaan yang khas. Masyarakat Sunda lebih terisolasi dari pengaruh luar, dan mereka memiliki sistem sosial yang berfokus pada nilai-nilai kekeluargaan, kemandirian, dan kehormatan. Mereka sangat menjunjung tinggi konsep kehormatan keluarga dan martabat. Sunda adalah kerajaan agraris yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Mereka menghormati tanah sebagai sumber kehidupan dan memiliki hubungan spiritual yang erat dengan alam. Karena letaknya yang strategis dan berbatasan langsung dengan lautan, Sunda juga memiliki pelabuhan penting seperti Pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai oleh perdagangan internasional, meskipun tidak sebesar di Majapahit. Perang Bubat berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda, yaitu Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Putri ini terkenal akan kecantikannya yang anggun dan kehalusan budi pekertinya, yang membuat Hayam Wuruk terpikat. Dalam pandangan Hayam Wuruk, pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah simbol persahabatan yang akan mengikat dua kerajaan besar di Jawa. Hayam Wuruk kemudian mengirimkan utusan ke kerajaan Sunda untuk menyampaikan lamarannya kepada Maharaja Linggabuana, ayah dari Putri Dyah Pitaloka. Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, menerima lamaran tersebut dengan penuh kehormatan. Sebagai tanda persetujuan, Maharaja Linggabuana memutuskan untuk membawa Putri Dyah Pitaloka langsung ke Majapahit, didampingi oleh rombongan besar yang terdiri dari para bangsawan Sunda. Bagi pihak Sunda, perjalanan ini adalah sebuah bentuk penghormatan, sebuah bukti kesungguhan bahwa pernikahan tersebut merupakan ikatan setara antara dua kerajaan besar. Namun, sesampainya di Majapahit, rombongan Sunda disambut di Bubat, sebuah alun-alun besar di luar ibu kota Trowulan. Saat itulah muncul perbedaan pandangan antara Majapahit dan Sunda mengenai tujuan pernikahan ini. Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mempertegas dominasi Majapahit atas Sunda. Menurutnya, pernikahan tersebut seharusnya tidak hanya dianggap sebagai aliansi, tetapi sebagai tanda tunduknya Sunda kepada Majapahit. Putri Dyah Pitaloka, dalam pandangan Gajah Mada, adalah persembahan dari Sunda sebagai tanda ketundukan. Baginya,
ini adalah langkah strategis yang akan melengkapi visinya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, gagasan ini sangat bertentangan dengan keyakinan Maharaja Linggabuana dan pihak Sunda. Bagi kerajaan Sunda, Putri Dyah Pitaloka bukanlah persembahan atau simbol tunduknya kerajaan Sunda, ia adalah simbol kehormatan kerajaan. Rencana Gajah Mada dianggap sangat menghina dan merendahkan martabat Sunda. Perbedaan budaya dan persepsi ini menciptakan konflik yang memuncak menjadi pertempuran yang tidak terhindarkan di alun-alun Bubat. Pasukan Majapahit, yang lebih besar dan lebih siap, dengan mudah mengepung rombongan Sunda. Terjadilah pertempuran yang singkat dan berdarah, di mana hampir seluruh rombongan Sunda, termasuk Maharaja Linggabuana, gugur dalam pertempuran tersebut. Dyah Pitaloka, yang merasa kehormatannya dirampas, dikabarkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah tindakan yang dalam tradisi Sunda dianggap sebagai bentuk terakhir dari mempertahankan martabat. Perang Bubat meninggalkan luka mendalam pada hubungan antara Sunda dan Majapahit. Bagi kerajaan Sunda, peristiwa ini adalah pengkhianatan yang sangat besar dan memalukan. Sunda merasa dikhianati oleh kerajaan yang mereka anggap setara, sehingga setelah peristiwa ini, kerajaan-kerajaan di wilayah Sunda tidak pernah lagi menjalin hubungan harmonis dengan Majapahit. Bahkan, peristiwa ini dikenang selama berabad-abad sebagai pengkhianatan yang tidak terlupakan, hingga menciptakan aturan tidak tertulis di kerajaan Sunda untuk melarang pernikahan antara bangsawan Sunda dengan bangsawan Jawa dari Majapahit atau wilayah Jawa Timur lainnya. Di sisi lain, Perang Bubat juga membawa penyesalan yang mendalam bagi Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, yang semula berniat menyatukan dua kerajaan melalui pernikahan, justru melihat kehancuran dan kematian akibat kesalahpahaman ini. Hayam Wuruk dikabarkan sangat menyesal atas peristiwa ini, dan setelahnya ia lebih berfokus pada pembangunan dan promosi kebudayaan di Majapahit daripada ekspansi militer. Pengaruh Gajah Mada pun perlahan-lahan meredup setelah kejadian ini. Meski berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencakup sebagian besar Nusantara, tragedi Bubat menodai karir politiknya. Gajah Mada dikisahkan mundur dari pemerintahan Majapahit dan mengasingkan diri hingga akhir hayatnya, meskipun pencapaian militernya tetap dikenang dalam sejarah. Dalam jangka panjang, Perang Bubat berpengaruh besar pada identitas dan nilai budaya Sunda. Kisah Dyah Pitaloka dijadikan simbol martabat, kehormatan, dan keberanian dalam budaya Sunda. Peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya penghormatan antar budaya, sebuah peringatan bahwa kesalahpahaman antar budaya dapat memicu konflik yang besar. Hingga kini, cerita Perang Bubat masih diingat dalam masyarakat Sunda dan menjadi inspirasi dalam karya sastra, puisi, dan legenda setempat yang menggambarkan peristiwa ini sebagai bentuk pelajaran akan pentingnya martabat, harga diri, dan keteguhan hati. Pengaruh Perang Bubat tidak hanya menciptakan luka dalam hubungan diplomatik, tetapi juga berdampak mendalam pada masyarakat dan budaya kedua kerajaan. Sejarah mencatat bahwa peristiwa ini tidak dilupakan begitu saja oleh masyarakat Sunda maupun Majapahit. Di Sunda, kisah Putri Dyah Pitaloka menjadi simbol pengorbanan, martabat, dan kehormatan yang menegaskan nilai-nilai budaya Sunda hingga masa kini. Dalam masyarakat Sunda, Perang Bubat sering dianggap sebagai bukti ketidakadilan yang diterima oleh Sunda dari kekuasaan besar di timur. Melalui kisah ini, Sunda memupuk nilai kehormatan dan harga diri, serta menjadi lebih waspada dalam berurusan dengan pihak luar. Sebagai dampak dari peristiwa ini, nilai-nilai yang dipegang teguh dalam budaya Sunda mencakup penghargaan terhadap identitas lokal dan ketidakrelaan untuk tunduk pada kekuatan luar. Banyak karya sastra dan budaya Sunda yang mengabadikan kisah ini, seperti dalam naskah-naskah yang bercerita tentang Dyah Pitaloka dan Linggabuana. Kisah ini diangkat sebagai pelajaran hidup, dan sebagai pengingat bahwa kehormatan dan harga diri adalah sesuatu yang tak ternilai, yang harus dijaga meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Lebih jauh, dampak sosial budaya dari Perang Bubat juga tampak dalam bentuk aturan tidak tertulis yang muncul sebagai respons terhadap tragedi ini. Sejak kejadian ini, kerajaan-kerajaan di wilayah Sunda dikatakan memiliki kebijakan internal untuk tidak menikahkan putri-putri kerajaan mereka dengan keluarga bangsawan Jawa, terutama dari wilayah timur. Ini adalah bentuk protes dan juga upaya untuk melindungi diri agar sejarah tidak berulang. Aturan ini bertahan hingga masa-masa yang lebih modern dan menjadi bagian dari identitas Sunda yang mengedepankan prinsip kemandirian dan martabat. Di sisi Majapahit, terutama bagi Hayam Wuruk, peristiwa ini merupakan titik balik yang penting.
Walaupun di masa kekuasaannya Majapahit berhasil menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Nusantara, kejadian ini memunculkan keraguan akan cara-cara ekspansionis yang digunakan untuk memperluas wilayah. Setelah Perang Bubat, Hayam Wuruk dikatakan lebih berhati-hati dalam diplomasi dan lebih fokus pada pembangunan budaya dan pemerintahan internal. Majapahit semakin menekankan aspek-aspek ekonomi, seni, dan arsitektur, menjadikan ibu kotanya sebagai pusat aktivitas budaya. Trowulan, ibu kota Majapahit, berkembang menjadi pusat kebudayaan dengan seni patung, relief, dan candi yang memperlihatkan kemegahan kerajaan tersebut. Namun, seiring waktu, ketegangan internal di Majapahit mulai muncul. Ada pihak-pihak di dalam kerajaan yang merasa tidak puas dengan tindakan Gajah Mada yang dianggap terlalu agresif dalam mencapai visinya. Setelah Perang Bubat, pengaruh Gajah Mada di pemerintahan mulai memudar. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia mengundurkan diri, atau setidaknya mengasingkan diri dari kehidupan publik. Pengunduran diri Gajah Mada menciptakan kekosongan dalam pemerintahan, dan perlahan-lahan Majapahit mulai menghadapi berbagai tantangan internal yang kelak menjadi salah satu penyebab kemunduran kerajaan tersebut. Sebagai kerajaan besar yang multikultural, Majapahit mengalami masalah stabilitas karena banyak wilayah yang berbeda-beda secara budaya dan etnis di bawah kekuasaannya. Dengan meninggalkan ambisi ekspansionis, Majapahit mulai menghadapi masalah internal berupa ketidakpuasan daerah bawahan, konflik suksesi, dan persaingan politik antar bangsawan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan yang sulit diatasi di tengah semakin kuatnya kerajaan-kerajaan kecil yang mulai tumbuh di berbagai wilayah Nusantara. Secara jangka panjang, Perang Bubat memberikan pengaruh signifikan pada hubungan antar kerajaan di Nusantara. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kerajaan-kerajaan lain mengenai pentingnya diplomasi yang berlandaskan penghormatan terhadap budaya dan martabat masing-masing wilayah. Di banyak wilayah Nusantara, peristiwa ini juga menjadi peringatan akan dampak negatif dari kesalahpahaman budaya dan ambisi politik yang berlebihan. Meski dalam sejarah Majapahit terus diakui sebagai kerajaan besar, kisah Perang Bubat tetap menjadi noda kelam yang meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran budaya dalam diplomasi. Perang Bubat juga mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya. Dalam budaya Jawa, Gajah Mada tetap dikenang sebagai tokoh patriotik, sementara dalam budaya Sunda, kisah ini seringkali digambarkan sebagai peristiwa tragis yang menunjukkan ketidakadilan dari kekuatan besar. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa sejarah dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dapat memiliki makna yang berbeda bagi kelompok yang berbeda pula. Sampai hari ini, Perang Bubat terus dikenang dalam cerita rakyat, sastra, dan budaya Indonesia. Cerita ini menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan literatur, termasuk puisi, drama, dan novel yang menggambarkan kisah tragis Dyah Pitaloka dan bangsawan Sunda. Peristiwa ini juga menjadi topik yang sering dibahas dalam diskusi sejarah dan budaya Nusantara, dan menjadi pengingat tentang pentingnya diplomasi, penghormatan terhadap budaya lain, dan bahaya dari kesalahpahaman dalam hubungan antar bangsa. Dengan seluruh dampaknya, Perang Bubat adalah salah satu peristiwa sejarah yang mencerminkan kompleksitas politik dan budaya Nusantara. Ini adalah kisah tentang cinta, kehormatan, dan ambisi yang saling bertabrakan, meninggalkan jejak mendalam yang masih dapat kita lihat dalam kebudayaan Indonesia hingga hari ini.